Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramdhani, NPM 21510404201. Saya dari MPS kelas E. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang teori definisi aset tetap. Aset tetap merupakan aset perusahaan yang relatif jangka panjang dan permanen seperti tanah, kendaraan, bangunan, dan gudang peralatan. Tidak ada aturan standar yang menyangkut usia minimum yang diperlukan bagi suatu aset agar dapat diklarifikasikan sebagai aset tetap. Banyak definisi tentang aset tetap menurut beberapa para ahli, antara lain menurut PSAK, aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Karakteristik aset tetap adalah aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan dijual kembali, bersifat jangka panjang, dan merupakan subjek penyusutan, serta aset tersebut memiliki substansi fisik merupakan definisi dari Geso. Menurut James Revi DKK, aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen, serta dapat digunakan dalam jangka panjang dan memiliki bentuk fisik. Dari beberapa pengertian mengenai aset tetap yang telah diuraikan pada intinya terdapat kesamaan, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap memiliki beberapa ciri, yaitu aset tetap merupakan aset yang memiliki bentuk fisik, aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode, atau bersifat jangka panjang. Aset tetap akan disusutkan selama jangka waktu berjalan. Digunakan aset tetap karena aset tetap akan menurun nilainya apabila tidak terjadi biaya-biaya yang dapat dikapitalisasi untuk menambah masa manfaat aset tetap tersebut. Aset tetap harus dapat diukur dan disajikan sesuai dengan keadaan aset tersebut, yang nantinya akan membantu perusahaan menunjukkan kinerja yang baik perusahaan kepada investor, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan nama baik perusahaan. Pengakuan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Prinsip ini diterapkan pada saat pengakuan awal aset, pada saat ada bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut menimbulkan manfaat ekonomis di masa depan, maka diakui sebagai aset. Yang ketiga, biaya setelah perolehan awal. Terkait dengan biaya-biaya yang setelah perolehan awal, PSAK juga menjelaskan bahwa entitas mengakui biaya pergantian komponen suatu aset dalam jumlah tercatat aset saat biaya itu terjadi. Jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian aset dari aset, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan peremajaan diakui sebagai beban pada saat terjadinya, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk menambah masa manfaat aset dapat diperlakukan sebagai aset, yakni dikapitalisasikan selama masa manfaat. Adapun biaya-biaya yang dapat menjadi beban setelah peroleh awal adalah sebagai berikut. 1. Reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi merupakan biaya yang jumlahnya kecil jika reparasinya biasa dan jumlahnya cukup besar jika reparasinya besar. Biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tetap agar tetap dalam kondisi yang baik. Contohnya dari biaya seperti ini adalah biaya pembersihan, pengecatan, dan biaya lain yang serupa. 2. Biaya pergantian. Yang dimaksudkan dengan biaya pergantian adalah biaya yang dikeluarkan menggantikan aset tetap atau suatu bagian aset
tetap dengan unit yang baru dengan tipenya yang sama. Pergantian biasanya terjadi karena aset tetap lama sudah tidak layak pakai lagi. 3. Biaya perbaikan. Yang dimaksud dengan biaya perbaikan adalah pergantian suatu aset tetap dengan aset tetap yang baru untuk memperoleh kegunaan yang lebih besar. Perbaikan yang biayanya kecil dapat diperlakukan seperti reparasi biasa, tetapi perbaikan yang memakan biaya yang besar dicatat sebagai aset baru, aset tetap baru, aset tetap lama yang digantikan dan diakumulasi, depresiasinya dihapuskan dari rekening-rekeningnya. 4. Penambahan. Yang dimaksud dengan biaya penambahan adalah memperbesar atau memperluas fasilitas aset tetap. Apabila alat tambahan itu dipasang menjadi satu dengan mesin, maka biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan memasang alat itu merupakan suatu penambahan. Biaya-biaya yang timbul dan penambahan dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan depresiasi selama umur ekonomisnya. 5. Penyusunan kembali aset tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan kembali aset tetap atau perubahan rute produksi atau untuk mengurangi biaya produksi jika jumlahnya cukup berarti dan manfaat penyusunan kembali itu akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi, maka harus dikapitalisasi. Biaya-biaya semacam itu dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di muka atau beban ditangguhkan. Depresiasi aset tetap. Definisi depresiasi aset tetap merupakan beberapa para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Keiso, pemindahan biaya ke beban secara berkala secara sistematis selama masa kegunaannya disebut penyusutan atau depresiasi. Sedangkan menurut Martani, Dwi DKK, depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusunkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 17 paragraf 2 tahun 1994 tentang akuntansi, penyusutan menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Alokasi biaya dari aset tetap didepresiasikan dalam biaya depresiasi harus diukur secara sistematik dan rasional dengan mempertimbangkan nilai biaya yang didepresiasikan selama ekspektasi periode manfaat aset. Saat depresiasi aset tetap merupakan pada saat dimulainya pengeluaran biaya, yaitu pada saat aset tetap itu diperoleh. Untuk menghitung depresiasi aset tetap, terdapat istilah nilai residu atau nilai-nilai sisa dan masa manfaat atau umur manfaat. Nilai residu adalah taksiran nilai tunai aset tetap pada akhir masa manfaat aset tetap. Masa manfaat merupakan jangka waktu pemakaian aset tetap yang diharapkan oleh kebijakan perusahaan dari aset tetap tersebut. Selain itu, ada istilah nilai buku yang merupakan hasil dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Nilai buku ini digunakan untuk mengetahui beberapa nilai terupdate untuk aset tetap tersebut. Yang keempat, perlakuan akuntansi depresiasi aset tetap. Perlakuan akuntansi yang mencakup beberapa aspek, yaitu A. Pengakuan. Pengakuan adalah suatu bentuk kepastian untuk mengakui transaksi yang terjadi di perusahaan. B. Pengukuran. Pengukuran itu merupakan suatu proses untuk menghitung dan menilai pos-pos atau akun-akun yang terkait di laporan keuangan sebelum dicatat menjadi sebuah jurnal. C. Pencatatan. Pencatatan adalah suatu proses setelah dilakukannya suatu pengakuan dan pengukuran untuk setiap akun-akun yang dituangkan dalam sebuah jurnal. Jurnal ini akan terus dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. D. Penyajian dan pelaporan.
Penyajian dan pelaporan merupakan suatu proses akhir setelah dilakukannya pengakuan, pengukuran, dan pencatatan. Penyajian dan pelaporan akuntansi harus secara jelas, tepat dalam perhitungan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat digunakan atau dipakai para investor dan para pemakai laporan keuangan lainnya. Yang kelima, metode depresiasi aset tetap menurut akuntansi. Metode depresiasi menentukan cara dalam mengalokasikan penyusutan nilai aset secara sistematis secara periode masa manfaat aset. Metode yang dipilih oleh suatu perusahaan mencerminkan ekspektasi pola penggunaan aset. Terdapat 3 metode depresiasi yang umum digunakan oleh perusahaan atau entitas adalah metode depresiasi namun digunakan oleh perusahaan entitas adalah sebagai berikut. 1. Metode garis lurus. Dalam metode garis lurus ini akan menghasilkan pembebanan yang konstan selama masa pemanfaatan aset bila estimasi nilai residu aset tidak berubah dan tidak terjadi penurunan nilai aset. Suatu metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh suatu entitas. Metode depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus memiliki beberapa kelemahan, yaitu mengasumsikan penggunaan ekonomis. Kedua, pembebanan biaya pemeliharaan dan perbaikan selalu sama setiap tahunnya. Tingkat pengembalian aset yang semakin meningkat sering dengan periode penggunaan aset karena nilai buku aset yang semakin menurun, namun nilai depresiasinya tetap. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi sama dengan biaya peroleh aset dikurang nilai residu per atau dibagi masa manfaat aset. 2. Metode pembebanan menurun. Terdapat 2 metode yang sering digunakan dalam pembebanan menurun, yaitu metode jumlah angka tahun. Metode ini merupakan metode yang dihasilkan dari penghapus bukuan yang bersifat menurun, di mana biaya depresiasi tahun ditentukan dengan mengalihkan biaya depresiasi dengan fraksi tahun sebagai tarif pembebanan biaya. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi sama dengan fraksi depresiasi dikali nilai peroleh aset dikurang nilai residu. B. Metode saldo menurun. Metode saldo menurun merupakan metode yang membebankan depresiasi dengan nilai yang lebih tinggi pada awal periode dan secara gradual akan berkurang pada tahun-tahun selanjutnya. Pada metode ini, beban depresiasi merupakan perkalian nilai buku aset dengan tarif depresiasi yang dinyatakan dengan persentase di mana besar persentase itu dua kali lipat dari persentase metode garis lurus. Untuk metode ini tidak menggunakan nilai residu sebagai pengurangan harga perolehan aset. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi sama dengan nilai buku awal tahun dikali tarif saldo menurun. 3. Metode unit produksi. Dalam metode unit produksi ini mengasumsi pembebanan depresiasi sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas aset, bukan dilihat dari waktu penggunaan aset. Namun metode ini tidak cocok digunakan oleh aset yang mengalami penurunan nilai seiring dengan waktu bukan penggunaannya. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi sama dengan biaya peroleh aset dikurang nilai residu dikali jam penggunaan dan dibagi atau per
estimasi jam penggunaan total. Yang keenam, depresiasi aset tetap menurut pajak. Menurut Waluyo, metode depresiasi yang diatur sesuai dengan ketentuan perundangan dan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah 1. Metode garis lurus atau straight line method. 2. Metode saldo menurun. Di dalam peraturan perpajakan tidak menggunakan nilai residu, sehingga nilai residu yang biasa digunakan dalam akuntansi komprehensif tidak dapat digunakan pada akuntansi perpajakan. Demikianlah penjelasan singkat tentang aset tetap dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.